Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi dengan Ngapak Jaya PVC, spesialis pemasangan plafon PVC, atap baja ringan, kanopi, dan instalasi listrik. Oke, kali ini lagi-lagi ada tutorial ringan. Saya ingatkan, kalau video ini nantinya bermanfaat, silahkan di-subscribe. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah. Oke, jangan banyak basa-basi, kita langsung aja ke tutorialnya. Di depan saya ada mesin cuci Samsung front loading digital inverter. Kebetulan ada 7 kg. Ini kendalanya adalah error 4C. Ya, coba kita lihat. Kita hidupkan dulu. Oke, kita coba. Kita mulai pencucian. Ya, itu sudah dimulai. Nanti 3 menit kemudian, setelah mengisi air, dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus mengalir. Jadi air terus masuk, tapi dia nggak bisa muter. Oh, air mulai masuk. Kita lihat. Nah, kelihatan? Kita buka dulu. Biar agak fail. Nah, jelas. Ini kelihatan ya. Airnya masuk. Dan dia akan terus masuk. Masuk terus. Oke. Itu udah turun 1 menit. Sampai ke angka 3 menit. Dia itu akan keluarkan kode 4C. Jadi sengaja video ini nggak saya skip supaya jelas, nggak ada rekayasa. Air terus masuk, dia ditabung. Ya. Air terus naik. Masih naik terus. Bentar, Bang. Jelas tuh, air naik terus. Air terus meninggi, sementara dia tidak muter. Sementara waktunya sudah berputar, sudah berjalan 2 menit. Masih terus masuk. Air semakin tinggi. Terus meninggi. Nah, pada menit ketiga dia akan keluar kode error 4C dan air langsung dibuang. Nah, tapi begitu keluar error 4C, ini tombol ini nggak berfungsi lagi. Dia itu nggak mau, dimatiin juga mau. Nah, sebetulnya dia nggak mau. Dia harus dicabut dari ujungnya. Oke, ini jalan keluarnya harus dicabut, tidak bisa dimatikan. Kita cabut. Itu baru bisa mati. Dan jalan keluarnya adalah, ini gampang, itu tidak usah manggil mekanik ke rumah, biaya mahal. Jadi jalan keluar pertama yang harus kita lakukan, kita buka cover atasnya. Di sini cuma ada 2 baut. Ini kemudian sudah saya buka. Jadi ini tinggal tarik belakang, kita angkat. Nah, sudah begitu. Ini kalau kode error Samsung 4C udah nggak ada salahnya lagi. Itu langsung saja kepada poinnya. Persoalannya ini pasti di water level ini, tapi belum tentu water level ini yang mati. Untuk itu semua orang bisa melakukannya. Kita
harus membuka selang water level yang ketabung. Kita pertama copot yang bawah. Yang bawah kita buka kancingannya. Terus kita tarik. Nah, siapa tahu selang ini yang tadi masuknya di bawah nggak kenceng. Mungkin saja dia tadi kancingnya kendor, atau selang ini bocor jarum, itu bisa karena anginnya ngempos. Oke, kita sekarang coba caranya ngetes memastikan water level ini mati apa enggak, perlu diganti apa enggak. Ini harus dengan meniup ini selang ini, kita tiup di saat air sudah masuk. Oke ya, lanjut, kita langsung saja dicolokkan lagi, kita hidupkan lagi. Masih tetap ya, kita mulai start. Air masuk, air belum masuk, berbuang dulu. Ya, air sekarang mulai masuk. Nah, beneran kan? Dengar? Ya. Oke, ini selang ini kita tiup. Nah, tuh, dia itu muter. Tuh. Nah, air masuk lagi, kita tiup. Nah, tuh muter. Oke. Nah, kalau ditiup begitu muter, berarti water level ini nggak mati. Berarti hanya persoalannya pada selang. Bisa jadi selang ini bocor, kendor di bawah, atau selang ini bocor. Oleh karena itu, kita akan coba masukkan itu lagi lebih kencang ke bawah. Oke, kita break dulu. Tuh, muter ya. Jelas kan? Oke. Kita akan, kalau ini bisa dimatikan. Tuh, karena dia nggak error lagi posisinya. Oke, kita sekarang masukkan selang ini lagi ke tabungnya. Tapi saya sulit pegang kamera sambil masukin itu. Terus bagaimana ya jalan keluarnya? Kita akan coba. Pokoknya saya masukin dulu dah. Oke, selang sudah saya masukkan. Kita coba lagi. Bentar, belum tua. Ini buang lagi. Ya, air masuk lagi. Nah, kalau dalam 1 menit, angka 12 sampai jatuh ke angka 11 belum juga muter, berarti ini masih error. Ini masih error. Nah, kalau udah selangnya bawah dikencengin, tadi ditiup dia mau muter, terus kita masukin lagi ke bawah lebih kencang, ternyata masih error juga, berarti selangnya itu bocor rambut, istilahnya bocor rambut. Nah, dalam keadaan darurat, daripada kita mencari selang seperti itu belum tentu mudah ya, di toko-toko itu belum tentu mudah, kita menggunakan barang darurat. Nah, ini selang kecil ya, ini selang akuarium. Oke, ini selang akuarium.
ini bisa digunakan dalam keadaan darurat untuk mengganti selang aslinya. Nah, umpamanya kita udah terlanjur cucian dimasukin, udah basah begitu, masa sampai nunggu 2 hari untuk dapetin selang begini di toko online kan? Nggak mungkin kan? Selang yang asli begitu di toko online, maka dalam keadaan darurat kita bisa pakai ini. Sebenarnya nggak darurat juga, ini bisa dipakai juga bertahun-tahun. Selama dia nggak bocor, dia bisa dipakai bertahun-tahun. Oke, ini sebentar lagi itu udah 10, sebentar lagi pasti error karena air tetap masuk. Air tetap masuk sementara tetapi tidak mutar, berarti bukan water level, bukan kurang kencang, tapi itu yang disebabkan karena air naik tuh. Itu disebabkan karena selangnya bocor rambut. Kata orang Jawa itu bocor rambut. Jadi bocor sangat kecil. Kita buktikan apa benar-benar masih error. Nah, kembali error. Dan ini sekali lagi tidak berfungsi dalam keadaan 4C. Nah, kita akan coba ganti dengan selang darurat. Bisa darurat, bisa sementara, juga bisa sementara. Oke, kita matikan dulu. Dan kita akan ganti selang aslinya dengan selang ini. Oke, setelah dipastikan terpasang, kita coba lagi. Ya, air masuk. Air mulai masuk. Ini jelas kelihatan ya, air masuk. Ini 111. Air masih masuk. Apakah muter? Kita nantikan. Ternyata muter. Gitu. Jadi kesimpulannya, bagi pemula, juga mak-mak yang mungkin kepalang tanggung, punya Samsung Inventor, digital Inventor yang begini, kok errornya 4C, nggak usah kemana-mana, pokoknya buka, terus cek selangnya, itu aja, itu udah pasti, nggak usah kemana-mana. Oke, sampai di sini, terima kasih sudah mampir, dan selamat siang.